iya ya, mungkin ini jalanku nih. Nggak harus kaya untuk berbagi. Kita umat Islam itu sangat berat melangkah ke masjid. Ya kan? Tapi ketika ada pancingan sembako, walaupun cuma harga 10.000, Masya Allah Mbak, ringan mereka melangkah ke masjid. Gitu. Harapan bagi semua masyarakat bahwa kalau ada Yayasan Amal Bunda datang, pasti ngasih manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bunda, jumpa kembali bersama saya Adeluki Konstantika di acara sharing session bersama Amal Bunda. Tempat di mana siapapun bisa bebas membagikan kisah inspiratifnya yang tentunya dapat mengedukasi kita semua. Kalau kemarin nih kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Bambang Supriyadi, konten kreator yang menebar kebaikan melalui konten-kontennya ya. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu wanita hebat nih, salah satu wanita hebat yang sibuknya Masya Allah sekali. Tapi kesibukannya itu tidak lepas dari kegiatan yang bermanfaat. Nah, beliaunya ini merupakan wanita hebat yang merupakan salah satu relawan Amal Bunda yang sudah membersamai Amal Bunda dari awal berdirinya Amal Bunda, yaitu di salah satu program Amal Bunda, yaitu Papan Sedekah. Buat ibu-ibu di luar sana, wajib nonton sampai selesai nih, karena hari ini kita akan belajar jadi ibu hebat dengan banyak peran. Nah, bersama Ibu Ani Sriati selaku relawan dari Titik Kendeng ya, dari Papan Sedekah Kendeng. Oke. Halo, selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Mbak Tika. Sehat Bu? Alhamdulillah untuk hari ini pokoknya sehat, semangat gitu ya, ceria. Dari mana aja nih? Kebetulan selesai ngajar nih Mbak, selesai ngajar dari masjid, kemudian langsung cus ke sini. Langsung cus ke sini ya Bu. Udah bikin janji lama ini Mbak Frida ya? Sebenarnya enggak juga sih, kemarin hari Senin kalau nggak salah ya, Senin di WA gitu kan, ada waktu enggak gitu kan. Kebetulan lihat jadwal, kayaknya full nih gitu kan. Cuma kok alhamdulillah ada yang izin hari ini, jadinya bisa untuk hadir di acara ini. Oke, Bu Ani udah berarti kan sudah dari awal ya Bu, dari awal membersamai Papan Sedekah Amal Bunda ya. Kebetulan di Titik Kendeng ini adalah titik kedua kalau nggak salah ya. Titik kedua di Papan Sedekah Kendeng itu berarti sudah 5 tahun lebih ya Bu? Sekitar 5 tahun, betul. Nah, ini kan Papan Sedekah di Amal Bunda merupakan program yang besar ya Bu. Program ibaratnya menciri khaskan Amal Bunda banget nih. Sudah berdiri dari 5 tahun lebih. Nah, Bu Ani termasuk yang paling lama nih ya. Nah, dari 5 tahun lebih itu untuk Bu Ani menjalankan di Papan Sedekah sama untuk menjalankan kegiatan Bu Ani sendiri di kegiatannya sendiri itu sesibuk apa sih Bu? Sebenarnya gini Mbak, karena kalau untuk relawan itu kan cuma 1 hari gitu ya. Udah gitu 1 hari kan pelaksanaannya ya, Bu. Kan 1 hari gitu kan. Terus persiapannya banyak jamnya kan enggak gitu kan. Kebetulan karena kita mungkin udah lama gitu ya, udah lama jadi kayak sudah terprogram gitu ya kan. Udah terprogram gini, masing-masing relawan udah punya job desk-nya masing-masing gitu ya kan. Jadi untuk saya sendiri nggak terlalu repot nih. Kalau dulu awal-awal pembentukan mungkin iya, karena semuanya dari saya gitu ya kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian saya udah mulai bagi nih gitu ya kan, bagi kepada tim. Kebetulan untuk relawan Kendeng kan udah banyak, sekitar 8 orang ya. Jadi 8 orang itu kita bagi per masing-masingnya gitu ya kan. Jadi ketika saya datang biasanya packing udah hampir selesai tuh. Karena nanti bagian saya bukan di packing, kan seperti itu kan. Jadi cuma ngecek dok, oh sayur berapa nih yang datang kira-kira cukup nggak, seperti itu ya kan. Nah dengan seperti itu, karena kegiatan kita itu berbagi tugas, jadi masing-masing kayaknya nggak terlalu berat sih Mbak. Oke Bu, jadi memang udah ada pembagian tugasnya ya Bu. Kalau awalnya gimana Bu? Awalnya Bu Ani dalam gabung di Amal Bunda ini, di program Papan Sedekah ini, bisa diceritain nggak Bu? Ya jadi awalnya dulu kalau nggak salah tuh COVID ya Mbak, pas COVID ya. Pas COVID tadi 2020. 2020 awal gitu ya kan. Iya jadi waktu itu tuh aku tuh nggak sengaja sebenarnya, nggak sengaja. Kebetulan kan karena COVID ya Mbak, cerita dulu ya. COVID itu ketika itu aku kan usahanya fotokopi nih.
Oh, fotokopi plus ATK gitu kan. Begitu kena COVID, kena imbasnya tuh Mbak usahaku Mbak gitu kan. Akhirnya bahasanya gulung tikar gitu lah. Nah karena gulung tikar, mau tidak mau kita kan tetap harus usaha nih gitu kan. Akhirnya kita berpikir gimana caranya biar usaha tetap jalan. Kebetulan ketemu sama temen yang jualan pempek. Jadi mereka yang produksi, aku yang berjualan gitu kan. Nah kebetulan waktu itu DO di tempatnya Bunda Dani. Oh iya, ya, aku punya teman di situ yang jaga di tempatnya Bunda Dani itu teman jahit gitu kan, ke sana. Begitu kita ke sana, terus temanku tuh ngenalin ke Bunda Dani gitu ya kan, kenalin. Tahu sendiri Mbak, namanya kita perempuan gitu asik ngobrol gitu ya kan. Kemudian Bunda Dani menceritakan waktu itu baru 1 titik di Cermek waktu itu ya, menceritakan tentang papan sedekah gitu kan. Terus aku bilang gini, bagus juga sih Mbak, saya bilang gitu ya kan. Kayaknya kok programnya kok menyentuh ya, apalagi sekarang dengan kondisi yang seperti ini gitu ya kan. Tapi saya berpikir kayak gini, aku jadinya nggak kenal sama Mbak Dani gitu kan. Kira-kira bisa dipercaya nggak nih gitu kan. Namanya nggak kenal baru ketemu gitu kan. Kemudian Mbak Dani menceritakan tentang selain papan sedekah ada RSL gitu ya. Kemudian RSL adalah Rumah Sahabat Lansia. Salah satu program besarnya Amal Bunda juga. Jadi berpikirnya Mbak Dani bilang gini, saya pengen nih yayasan itu berkembang seperti ini gitu kan. Kemudian ada lagi kepengen di tentang beasiswa pendidikan gitu kan. Kok hampir bagus semua nih gitu kan. Nah, aku berpikir gini, kayaknya nggak salah sih kalau kita coba dulu gitu kan. Atau itu akhirnya kalau nggak salah awal-awal Agustus atau tengah Agustus gitu kan. Oke Mbak, nanti kalau misalkan saya deal, saya kesini lagi gitu kan. Karena aku berpikir gini Mbak, harus punya tim yang kuat, tim yang solid gitu kan. Karena aku pikir nggak mungkin akan berjalan cuma sebulan 2 bulan gitu kan. Kemudian aku mencari tempat gimana tempat itu sebagai sumber inspirasi. Dan saya berpikir masjid adalah sebagai pusatnya, gitu kan waktu itu kan. Akhirnya kita nemuin takmir masjid, kemudian aku mencari tim. Intinya adalah tim yang mau kerja. Karena dari awal Mbak Dani cerita itu kita nggak dapat reward apapun, bahasanya gitu ya. Relawan ya, apapun, gitu kan. Jadi beda sama karyawan ya. Betul. Jadi aku pikirnya, jadi relawan gitu kan, nggak dapat apapun gitu kan. Akhirnya aku cari orang yang mau kerja, yang mau diajak untuk kerjasama. Gitu kan. Akhirnya kita terbentuk ada 3 waktu itu, aku, Umi Kun sama Bu Mami gitu kan. Nah, untuk tempat alhamdulillah dapat ACC dari ketua takmir itu, walaupun di awalnya banyak sekali itu Mbak gitu ya tantangannya gitu kan. Banyak sekali yang pesimis gitu kan. Sampai ada yang mengatakan, ya wajar lah namanya dikasih pasti mau gitu kan. Cuma mampu nggak kalian bertahan dengan donaturnya gitu kan. Waktu itu aku nggak berpikir jauh, udahlah kita jalan dulu gitu kan. Masalah di jalan nanti seperti apa kita bisa mencari solusi gitu kan. Nah akhirnya waktu itu aku tanya, Mbak untuk 1 paket berapa? Harganya 15.000 Mbak waktu itu Mbak. Awal tuh 15.000 gitu ya. Benar aku bilang gini, dengan kondisi COVID 15.000 itu kan hanya untuk 20 orang gitu kan. Akhirnya aku bilang gini, Mbak kalau aku bisa 10.000 gimana? Saya bilang gitu ya kan, loh kok bisa? Bisa lah kita ke pasar gitu ya kan, dengan harga yang murah, dengan terjangkau lebih banyak orang lagi. Saya bilang gitu kan. Berarti ini judulnya 10.000 di tangan yang tepat. Betul. Ya, bisa tambah gitu ya kan. Yang tadi cuma 20 paket gitu ya kan. Akhirnya kalau misalkan bisa gitu ya kan, dan pantas nggak masalah gitu ya kan. Akhirnya tak coba itu Mbak. Ya, dengan harga 10.000 gitu ya kan, dapat 30 paket. Nah, untuk awal itu 37 kita. Dapat 37. Ya, 37. Itu udah bagi itu udah luar biasa gitu ya kan, dengan 37 paket, dengan kita menjajal gitu ya kan. Ternyata ada yang tertarik nggak nih gitu ya kan. Karena kebetulan kita dulu pinggir jalan, alhamdulillah sih Mbak, namanya barang gratis gitu ya. Tentu rame gitu, seperti itu. Jadi dari ketidakterkenalan kita dengan pengurus baik Mbak Dani, Mbak Titin ataupun Bunda Anita ya. Tapi mungkin namanya hati loh Mbak, ya. Hati sama-sama baik, sama-sama pengen klik tuh gitu kan. Padahal Mbak Dani juga kenal aku gitu kan. Itu sebaliknya nggak kenal gitu. Kita coba-coba dengan itikat kita membantu orang lain. Betul, Bu. Gitu kan. Ternyata klik di situ. Gitu ya. Jadi waktu ditawarin langsung oke aja nih gitu ya. Terus yang kedua ya Mbak, sebenarnya yang melatar belakangi aku itu gini.
waktu itu saya kan hidup di Palembang itu kebetulan mungkin bukan ustazah lah ya, ustazah kampung gitu lah ya, ustazah kampung. Nah, kalau ustazah di sana itu sebagai tempat curhat, Mbak. Sebagai tempat curhat ya, ibu-ibu dengan kendala ekonominya gitu ya kan, dengan kendala keluarganya gitu. Nah, pernah suatu saat itu ada seorang ibu yang curhat gitu kan, tentang kehidupan ekonominya emang susah, Mbak. Kebetulan beliau itu janda gitu kan. Kemudian menceritakan ya nggak ada beras biasa gitu lah ya. Aku mikir lah ini juga nggak terlalu kaya gitu kan, menolong gimana nih gitu kan. Akhirnya dari situ kita bantu kan cuma semampu kita gitu kan. Ngobrol sama suami terus bilang gini, iya enak ya kalau kita jadi orang kaya nih gitu kan. Kalau ada orang yang curhat kita kasih gitu kan. Nggak mungkin nih Mbak, jenengan datang ke saya gitu kan, lapar, saya bilang sabar Mbak Tika, Allah berikan ujian gitu kan. Padahal jenengan butuhnya apa? Bukan itu butuh, cuma butuh beras gitu ya kan. Nah di situ saya berpikir, kayaknya klop nih, walaupun saya belum kaya gitu kan, saya sebagai jembatan antara yayasan dengan yang membutuhkan, itu semakin menguatkan gitu kan. Saya berpikir, mungkin ini juga cara Allah mungkin ya, iya, betul, biar kita bisa sebagai jembatan untuk menjembatani mereka yang membutuhkan gitu kan. Sementara yayasan tuh ada dana, cuma bingung nih mau dikasihkan ke siapa gitu kan. Dikasihkannya memang benar-benar yang penerima manfaat yang membutuhkan dan orang yang dipercaya gitu loh Bu. Jadi kan kalau kita ibaratnya udah terjun di bawah nih, tahu kondisi gitu kan, kemudian kita lapor ke yayasan kan enak tuh Mbak, gitu kan. Maka dari situ aku semakin semangat tuh, oh iya ya, mungkin ini jalanku nih, nggak harus kaya untuk berbagi. Gitu kan, sebagai bagian dari yayasan, mungkin sebagai apa ya Mbak, lantaran, bener nggak? Lantaran ketika ada yang membutuhkan, saya mengajukan ke yayasan. Jadi itu menjadi penyemangat gitu ya. Ternyata nggak harus kaya dulu untuk bisa berbagi, gitu kan? Betul Bu Ani. Jadi ini kan Bu Ani kan ada di papan sedekah Almanar Kendeng ya Bu. Jadi memang kan penyelenggaraannya di Masjid Almanar. Oke. Jadi kalau saya lihat di papan sedekah Bu Ani ini yang di Jalan Kendeng itu kan dimulainya dengan tausiah dulu ya Bu. Oh iya betul. Benar. Dimulainya dengan tausiah dulu gitu. Mungkin selain basicnya Bu Ani sebagai guru ngaji kan ya Bu, guru ngaji juga ustadzah juga. Nah ini memulai papan sedekahnya dengan tausiah dulu itu kenapa ya Bu? Maksudnya beda sama papan-papan sedekah yang lain gitu. Alasannya apa sih? Gitu. Sebenarnya dulu waktu awal-awal gitu ya Mbak. Karena kebetulan Almanar itu dulu donaturnya banyak. Jadi seminggu itu 2 kali gitu kan. Nah penerima manfaatnya itu tidak terblok hanya di RT kita masing-masing. Jadi memang umum gitu kan. Lah akhirnya karena umum rame, kan kita kan jalannya jalan besar tuh Mbak, untuk sekolah gitu kan. Penerima manfaat tuh nggak karuan gitu. Jadi ada yang duduk di depan masjid, ada yang di Akob, ada yang di itu kan kelihatannya nggak rapi gitu kan. Terus kemudian ada motor-motor, sepeda gitu. Akhirnya dengan seperti itu saya berpikir gini, kayaknya kalau dijadikan satu tuh bagus tuh. Tanpa mengurangi kemacetan lalu lintas gitu kan, kita nggak ganggu gitu kan. Nah sebelum itu terjadi, setiap mau Lebaran kita emang ada program untuk penerima manfaat itu Mbak, ada door prize. Jadi kita kasih amplop tuh, kita cari donatur gitu ya. Walaupun nggak banyak sih, mungkin sekitar 20.000 atau 25.000 per orang, hanya untuk menjawab pertanyaan yang sepele. Contoh misalkan siapa yang hafal doa ini keluar rumah gitu kan, siapa yang hafal surat Anas. Nah dengan seperti itu akhirnya gini, antusiasnya banyak nih, bagus gitu kan. Akhirnya dari situ kita buat program gimana kalau selain mereka mendapatkan paket sayuran gitu ya, hati mereka juga kita isi seperti itu kan. Nah dari situ akhirnya kita buat gimana lah caranya biar masuk nih gitu ya, karena tahu masjid kita kan tingkat tuh Mbak. Bahkan susah tuh naik ke atas gitu kan. Sementara kita juga belum punya tikar untuk ngumpulin di pelataran gitu kan. Waktu itu alhamdulillah Mbak, karena masih awal mungkin enak tuh donaturnya tuh ya. Saya ngobrol sama teman, langsung teman bilang, udah Mbak butuh berapa? Gitu kan, butuh berapa tikar? Ya untuk di inilah parkiran udah diberikan 4 waktu itu ya. Jadi kebetulan karena niat kita mungkin baik gitu ya, disambut baik juga gitu kan, langsung dibeliin tikar. Jadi Jumat selanjutnya kita mulai ada tausiahnya ya. Dari situ ternyata gini Mbak, nggak munafik ya, kita umat Islam itu sangat berat melangkah ke masjid. Ya kan? Tapi ketika ada pancingan sembako, walaupun cuma harga 10.000, Masya Allah Mbak.
ringan mereka melangkah ke masjid. Aku mikir gini, eman-eman sekali nih ladang dakwah gitu kan. Pancingannya udah ada, orangnya udah ada gitu kan. Ya walaupun sedikit-sedikit bisa ngisi gitu kan. Daripada mereka cuma ngobrol, nggak ada manfaat gitu kan. Akhirnya diisi seperti itu. Ternyata begitu diisi, antusias Mbak. Mereka sambutannya bagus. Malah ada beberapa ibu itu yang sebenarnya tidak menginginkan sembakonya. Yang tidak menginginkan paketan sayurnya. Mereka hanya menginginkan tausiahnya. Ada yang aneh gitu kan. Orang lain karena sayur dia enggak gitu kan. Jadi oh ternyata media ini bagus nih gitu kan. Karena dimanfaatkan untuk yang lebih baik lagi kan seperti itu kan. Jadi mumpung ada pancingannya, ada orangnya, sekalian tuh kita masukin yang seperti itu. Itu berarti untuk tausiahnya sekitar berapa menit Ibu? Sekitar 15 menit. 15 menit ya Bu. Memang sih di papan sedekah amal Bunda kan memang itu tergantung dari titiknya masing-masing dan relawannya masing-masing. Ada juga yang selain diisi tausiah sama Bu Ani kan juga diisi dengan Asmaul Husna dan suratan-suratan yang lainnya, tergantung apa namanya? PC masing-masing yang mengisi penanggung jawab si relawan papan sedekah tersebut gitu. Jadi Sobat Bunda, untuk di Yayasan Amal Bunda ini kita ada 3 pilar ya. Ada 3 pilar. Untuk pilar ketahanan pangan ada di papan sedekah. Untuk pilar kesehatan kami ada di Rumah Sahabat Lansia, yaitu memfasilitasi lansia duafa untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis. Lalu yang ketiga ada di pilar pendidikan, yaitu memfasilitasi guru ngaji dan beasiswa bagi anak yatim piatu duafa. Nah, di papan sedekah kendeng ini nih kebetulan bisa mencangkup semuanya. Semua pilar kita bersama-sama di papan sedekah kendeng kayak gitu. Jadi untuk di papan sedekahnya sudah ada ya Bu ya. Lalu untuk di Rumah Sahabat Lansianya kebetulan papan Yayasan Amal Bunda ada binaan di Kendeng ya Bu, yang pertama kali dulu ya Bu. Jadi dulu waktu Bunda Anita membentuk papan, waktu dulu Bunda Anita membentuk Yayasan Amal Bunda, memang di papan sedekah Kendeng langsung diadakan di Rumah Sahabat Lansia ya Bu ya. Di Rumah Sahabat Lansia kebetulan di sana penerima manfaatnya untuk lansia duafanya banyak ya Bu. Jadi bisa langsung ke program lainnya. Kalau dulu berarti dimulainya hampir sama ya Bu ya? Kalau nggak hampir salah, sama waktunya? Enggak. Jadi papan sedekah dulu Mbak. Iya, papan sedekah dulu, lalu habis itu selang berapa bulan? Paling gitu? nggak nyampe 1 bulan ya. Oh, nggak sampai 1 bulan. Karena gini, kebetulan kan selain penerimaan manfaat kita punya pengajian Mbak. Pengajian Sabtu itu kan banyak kan ibu-ibu tuh udah pada sepuh gitu kan. Jadi begitu dari yayasan menginginkan dari RSL langsung oke tuh. Langsung ACC, orangnya udah ada, butuh berapa gitu kan. Saya tantang gitu kan, butuh berapa Mbak? Saya bilang gitu. Butuh sekitar 30 per ini gitu kan. Akhirnya kita ada berapa pelaksanaan ya Bu? 30 kalau nggak salah sampai 90 orang waktu itu. Kemudian ada screening itu akhirnya yang lolos menjadi sekitar 30 gitu kan. Jadi untuk RSL itu memang yang pertama di titik Kendeng. Kendeng, ya. Oke. Jadi hampir semua kalau nggak salah ya Mbak di Kendeng duluan loh Mbak. Iya, ya, kalau nggak salah semuanya. Loh. Karena untuk RSQ Rumah juga Sahabat Quran juga di Kendeng. Karena kebetulan juga ada TPQ-nya gitu betul. kan. Lansianya ada juga. Jadi hampir semua yang diwacanakan sama yayasan untuk jadi kelinci percobaan tuh Mbak. Bukan kelinci percobaan Bu, merintisnya dari situ ya. Alhamdulillah gitu ya. Ada semua gitu kan, mempermudah wacana dari yayasan akhirnya terrealisasi. Gitu kan? Iya Bu, jadinya kan itu kita kan berkolaborasi ya Bu, berkolaborasi, bersinergi antara yayasan dengan relawan Kendeng ini ya. Nah, dengan berbagai kegiatannya nih Bu, ada papan sedekah masuk, RSL Rumah Sahabat Lansia masuk, RSQ Rumah Sahabat Quran masuk, beasiswa yatim dan duafa masuk juga. Itu Bu Ani ngatur waktunya itu gimana sih ketika misal aku tiba-tiba telepon, Bu, tolong ya ini untuk adain RSL, tolong ya Bu, kita sedang ada program beasiswa mencari anak yatim duafa, tolong ya Bu untuk mempersiapkan papan sedekah dan lain-lainnya kayak gitu. Dan itu kan juga Bu Ani kan juga punya kesibukan sendiri kan Bu. Nah itu gimana cara bagi waktunya dan kira-kira apa aja sih kesibukannya Bu Ani kayak gitu? Sebenarnya gini Mbak, ketika kalau barengan gitu memang bingung gitu ya. Cuma kebetulan sih alhamdulillah sih
untuk sampai saat ini nggak pernah yang tabrakan seperti itu, gitu ya. Jadi ada kalanya misalkan udah dikasih tahu sehari atau 2 hari sebelumnya, gitu ya kan. Maka misalkan untuk Bu, aku butuh orang beasiswa nih, udah digambaran nih, udah di otak kita, oh berarti orangnya ini, gitu kan. Nah nanti metodenya adalah setelah saya ngajar Mbak. Jadi kalau aku udah selesai ngajar, ada waktu nih setengah jam, tadi cepetan tuh. Ngajar berarti kan setiap hari ya Bu? Ya, betul. Ngajar anak-anak setiap hari, ada juga ngajar ibu-ibu. Pagi itu ibu-ibu Mbak. Pagi ibu-ibu. Pagi-pagi jam 7 sampai jam 10 itu ibu-ibu, gitu kan. Kebetulan saya juga pegang privat, jadi dari jam 10 sampai jam 12 Full. privat, full gitu kan. Istirahat sebentar sampai sholat duhur, nanti ada halakoh lagi. Sampai setengah 3 lah mungkin ya. Nanti istirahat sebentar lagi masuk asar, baru tuh ngajar bocil, TPQ. Ya kan, jadi kan full tuh kegiatan gitu kan. Jadi untuk yayasan, saya selipkan waktu yang kosong tadi. Jadi setengah 3 istirahat gitu kan, sampai nunggu jam 4. Mencari gitu. Betul, mencari. Jadi tidak mengganggu kerjaan asli gitu kan. Iya, Baru mencari yang ditugaskan sama yayasan. Tapi ya Mbak, selama ini gitu ya, walaupun dengan mencuri waktu gitu ya, ternyata ada kesenangan tersendiri nih Mbak. Apa itu Bu? Ketika orang gini, nek ana Mbak Ani gitu datang, pasti ada yang baik, kayak gitu ya. Jadi kan kayak GR banget nih, gitu datang, Mbak ada apa kok, gitu ya kan. Waktu kita mencari beasiswa orang tuh udah seneng nih, ih ada Mbak Ani kayaknya ada sesuatu, gitu ya kan. Jadi ketika saya datang, bukan sebagai saya sebenarnya, mereka udah berpikir, ini perwakilan dari yayasan nih, gitu kan. Mau ada apa, gitu ya kan. Nah, jadi di sela-sela waktu sibuk itu, saya bisa mencuri waktu gitu ya. Kalau tidak biasanya saya lewat telepon tuh Mbak. Ya, lewat telepon gitu kan. Nanti kalau belum jelas besoknya saya datangin lagi. Tentunya dengan di sela-sela waktu ketika saya istirahat seperti itu. Oke. Kan. Jadi Sobat Bunda, Bu Ani ini merupakan salah satu orang yang relawan amal Bunda yang ibaratnya langsung banget aku percaya nih Bu. Karena apa? Karena ibaratnya sekarang kita untuk mencari penerima manfaat yang memang benar-benar membutuhkan. Zaman sekarang kan ibaratnya susah ya Bu. Ya, betul. Seduafa-duafanya misal susah-susahnya pasti punya motor. Masih ada kayak gitu ya. loh. Jadi ketika kami memang membutuhkan penerima manfaat yang memang benar-benar membutuhkan sesuai dengan ininya. Ketika minta sama Bu Ani itu insya Allah sudah masuk kriteria ya Bu ya? Ya, insya Allah sudah. Sudah tinggal tutup mata aja Bu ya Bu ya? Ya enggak sih. Waktu itu pernah kan kita kan sampai mendatangin gitu kan. Iya, kita benar-benar survei. Survei gitu kan. Karena gini Mbak, bagiku itu kalau misalkan yang membutuhkan gitu ya, kalau bisa kan kita kasih gitu ya. Tapi kalau misalkan yang masih ada yang handle gitu kan, enggak. Dan sekitar masjid itu aku senangnya gitu Mbak. Jadi kita langsung datang ke rumahnya gitu ya, kita tanya kondisinya gitu kan. Waktu itu nggak cuma Mbak Tika loh kalau nggak salah, kita pernah visit lansia. Waktu itu visit lansia. Saya ikut tuh. Apa ya? Yang sama Mbak Dikta. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Jadi ketika visit lansia, benar-benar ada yang sampai apa ya dalam hati, kayak merebus milih banget kok kondisi seperti itu, gitu ya. Nah itu aku senang Mbak. Kenapa? Karena dalam hatiku ini loh yang perlu dibantu, gitu kan. Dan selama ini sih ya untuk yayasan saya belum pernah kecewanya gini Mbak. Ketika saya mengajukan sesuatu, alhamdulillah itu langsung gercep tuh Mbak. Ya waktu dulu lansia gitu kan, lansia yang 15 orang itu ketika aku minta langsung, ya coba dicek. Oh ternyata begitu dicek sesuai langsung ACC gitu ya kan. Jadi ketika di ACC, yes Mbak senangnya itu nggak bisa tergambarkan gitu ya. Alhamdulillah ya Bu. Oh, itu Masya berarti Allah, kan masih lansianya daerah sana juga kan ya Bu, daerah yang membutuhkan juga. Situ, ya. Jadi kalau ada suatu Mbak keinginan gitu ya, kemudian yayasan terus ACC, wis lah Mbak itu nggak bisa diungkapkan Mbak. Iya, memang proses ACC kan biasanya perlu assessment dulu, perlu survei dulu, bla 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 ya Bu. Tapi alhamdulillah juga sih, yayasan juga termasuknya mandan percaya gitu loh Mbak, bukan mandan lagi lah ya, percaya gitu ya. Karena biasanya jaraknya tuh nggak lama gitu loh. Kalau ada ACC langsung, oh ya Bu, coba ini dulu gitu kan. Oh ya, biasanya langsung cair gitu bahasanya. Cair. Gitu.
Bu, kan berarti sibuk banget ya kayaknya ya Bu. Jadi kalau saya lihat Bu Ani tuh sibuk banget dari pagi mungkin nanti sampai malam, tapi semuanya itu kepegang gitu loh Bu. Baik yang urusan pribadi, urusan keluarga maupun urusan yayasan kayak gitu. Itu pernah nggak sih Bu kayak ya namanya manusia ya Bu ya, pernah nggak sih Bu rasanya capek atau bosen kayak gitu? Oh pasti ada lah Mbak, namanya capek, bosan itu pasti ada gitu ya. Apalagi dengan bahasanya gini, itu baik kegiatannya gitu ya, Iya, kan. Senin betul. sampai Rabu di masjid, Kamis sampai Jumat kayak gitu gitu kan. Nah ketika ada rasa bosan, ketika ada rasa lelah mendera gitu ya Mbak ya, tentu kita punya sesuatu, bener nggak? Dulu saya pernah dapat kajian tuh Mbak, kalau kita punya lingkaran gitu ya, ketika kita malas, jangan sampai keluar dari lingkaran itu. Oke. Malas boleh nggak? Boleh, kita namanya manusia. Bosen ada, iya kita bosen gitu kan. Tapi bahasanya jangan sampai keluar dari lingkaran ini, gitu kan. Lingkaran ini kita gambarkan mungkin sebagai kewajiban kita, gitu kan. Nah dari situ kita bisa milih nih, oh ya aku lagi malas banget nih, mau ngapain gitu kan. Nah ketika kita seperti itu, maka banyak sekali yang bisa kita ambil contoh gini Mbak. Jadi ada lelah-lelah itu yang dicintai sama Allah Mbak. Kita lelah nih, tapi ketika ada penghargaan dari Allah, hilang itu lelah kita, gitu kan? Jadi di antara lelah yang dicintai oleh Allah itu adalah kita merasakan nih sebagai seorang ibu, ya lelahnya mengandung, melahirkan, menyusui dalam waktu periode itu kita kan capek banget tuh, maka itu adalah lelah yang dicintai sama Allah, gitu ya. Nah dari situ ternyata ada lagi nih lelah yang dicintai sama Allah, lelah ketika kita memberikan manfaat pada orang lain. Maksud tuh Mbak sebagai relawan Mbak, gitu kan? Capeknya kita biasanya nggak dihargai sama orang, betul nggak, gitu ya. Tapi kalau kita ngelihatnya ke situ, ya udah kita nanti down, gitu kan. Tapi kalau lihat, oh iya kita capek nih, kita lelah, gitu ya. Tapi ternyata lelahnya itu membuat Allah cinta, sudah kita nggak pikirkan orang lain, kan seperti itu kan. Kemudian ketika misalnya kita ngajar nih, ternyata ada lelah di situ yang Allah cintai, di mana ketika kita mengajarkan ilmu. Gitu kan, capek gitu ngajarin ilmu gitu kan, ternyata itu juga lelahnya dicintai sama Allah ya. Jadi di situ kita punya semangat lagi nih, ngapain sih kita capek, memang pada dasarnya hidup di dunia harus capek Mbak. Iya nggak? Betul. Kalau tidak mau capek nggak usah hidup lah bahasanya gitu kan. Betul Mbak Frida. Iya kan? Hidup di dunia itu harus capek ya Mbak. Capek gitu Kalau kan. tidak mau capek jangan hidup. Jangan hidup gitu Mbak kan. Frida. Ya, astagfirullahaladzim. Enggak, bahasanya gini. Karena dunia itu adalah tempat kita untuk menanam. Ya, tempat untuk menanam. Allah udah kasih modal nih. Modal apa? Modal umur, gitu kan. Kita capek di dunia untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Betul Ibu. Ketika kita udah di akhirat, nggak ada lagi capek. Kenapa? Udah tinggal menuai. Seperti itu kan. Di akhirat kita nggak perlu lagi untuk beramal. Kenapa? Udah selesai tuh. Maka ketika di dunia kita harus capek, betul, kita harus capek. Karena nanti waktu istirahatnya adalah di akhirat. Iya, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin dengan kita berpikiran positif seperti itu kan berarti nggak usah ini banget ya Bu ya, nggak usah dunia banget lah ibaratnya lah ya, nggak usah dunia banget lah ya. Apapun yang kita dapatkan, ya memang itu sudah kemauannya kita, sudah rezeki dari Allah kayak gitu ya Bu. Di samping itu gini Mbak, jangan dijadikan beban lah intinya lah, gitu kan. Betul. Jadi relawan jangan dijadikan beban, gitu ya kan. Kemudian sebagai seorang pengajar nggak jadikan beban, muridku harus pintar semua nih, nggak juga, gitu kan. Karena kemampuan masing-masing, gitu kan. Oke, berarti maksudnya dari dulu sampai sekarang dengan berbagai kegiatan, sibuknya, masya Allah, padat sekali kayak gitu, mungkin dan dihitung dari mungkin dari pemasukan, dari tenaga yang kita keluarkan itu kan tetap enjoy aja ya Bu ya. Betul. Tetap Karena enjoy. gini Mbak, satu itu kita harus cinta dulu loh Mbak. Cinta dengan pekerjaan dulu. Ya Cinta kan? dengan diri sendiri Oh, dulu. gitu dulu ya. Oh. Kalau udah diri sendiri kan baru kerjaan gitu. Ya dengan pasangan. Itu udah. Oke. Kalau pasangan kayaknya sudah nggak usah diomongin lah gitu ya. Karena udah lama gitu ya kan. Terus habis itu baru ke Jadi gini, ketika kita mencintai sesuatu, bener nggak? Kita mencintai sesuatu itu biasanya kita tidak urusan dengan orang lain. betul. Iya kan? Loh aku cinta kok. Iya, Seperti betul. itu ya kan. Begitupun seperti kita cinta dengan sebagai relawan gitu ya. Kita cinta di situ. Maka setiap kegiatan kita gitu kan, kita tidak usah dengar omongan orang lain yang buat kita membuat putus asa gitu ya, buat kita enak gitu kan. betul. Ngapain gitu kan? Kita udah cinta duluan kan seperti Iya. itu kan. Karena kalau kita mikirin orang lain, Mbak, banyak Mbak yang Nggak bisa selesai-selesai ya Bu kalau Betul. mikirin orang lain. Kita punya dua tangan, Mbak.
untuk nutup kuping. Selesailah amal. Ya, aman Maju kita. terus lah pokoknya. Ya, jadi seperti itu ya. Gak usah jadi yang apa namanya Bu? Jangan baper lah Mbak. Iya jangan baper karena betul. baper adalah manusia. Baper. Manusia yang baper adalah manusia yang paling rugi ya Bu ya. Betul. Gini Mbak, misalnya aku baper sama jenengan ya, nggak bisa tidur nih, mikirin omongan jenengan. Jenengan enak tuh di rumah udah tidur, gitu kan? Enak sekali gitu kan? Iya, Jadi betul jangan baper lah, sekali. gitu kan? Oke, jadi dengan Bu Ani ini di Amal Bunda kan yang termasuk yang awal-awal ya Bu, karena kan titik kedua ya Bu, titik kedua dengan selang waktu dari pembukaan titik pertama itu nggak jeda lama lah kalau nggak salah. Mungkin jedanya dari 1 sampai 2 bulanan aja kayak gitu. Jadi kan memang ikut merintis dari awal berdirinya Papan Sedekah. Karena kan ada Papan Sedekah dulu nih, baru resminya ada Amal Bunda kayak gitu lah Bu ibaratnya. Nah, apa sih ya Bu harapannya Bu Ani untuk Yayasan Amal Bunda ke depannya? Sebenarnya gini ya Mbak, sebelum harapan ya Mbak ya, sebelum harapan ingin banget aku mengungkapkan ini dari dulu gitu ya. Karena apa? Yang sudah menerima hasil dari adanya yayasan adalah sekitar Almanar gitu ya kan. Karena semuanya udah mencakup semua tuh tadi tuh. Iya, Asalnya ada, ininya ada, ada semua gitu Rumah ya kan. Sahabat Lansia, Betul. RSI semua komplit ya Bu ya. Komplit di situ semua. Satu ya kan? titik, salah Empat satu itu. titik, ya maksudnya salah satu full, ya. titik yang full kayak gitu. Maka sebelum membicarakan harapan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih gitu ya, ribuan terima kasih kepada Yayasan Amal Bunda bersama dengan manajemen tentunya ya. Di mana manfaat yang sudah kita rasakan dengan adanya Amal Bunda 5 tahun ini luar biasa buat kita gitu ya. Dari segi kesehatan mereka terjaga gitu kan. Kemudian dari beasiswa untuk anak-anak yang memang membutuhkan duafa, kemudian anak-anak dari janda, kemudian janda-janda pun gitu ya dapat gitu ya dari yayasan. Itu suatu hal yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan bisa menolong orang sebanyak itu. Gitu kan? Karena di Alman sekitar mungkin 40 atau 50 yang benar-benar tiap bulan dapat. Gitu kan luar biasa Mbak, gitu kan. Ya memang yang membutuhkan ya Bu ya. Gitu kan, dengan kondisi yang benar-benar butuh gitu kan. Dari itu sebenarnya kita waktu itu pengen silaturahim tempat Bunda dengan takmir masjid. Karena yayasan itu selain membagi apa itu Mbak kebahagiaan kita tiap bulan gitu ya kan. Pernah juga kalau ada acara-acara besar, contoh kayak Tarif Ramadan ya. Ketika kita mau cekkes itu 100 Mbak, 100 orang bayangkan betul. gitu kan. Langsung ACC tuh nggak pakai proposal gitu kan. Itu kan dinikmati sama kita gitu kan. Saking bahagianya takmir dan relawan itu sebenarnya pengen berkunjung gitu kan. Mungkin karena waktunya gitu ya nggak bisa. Belum sempat ya Bu ya. Belum sempat ketemu. Jadi saya mewakili relawan Almanar, kemudian takmir masjid gitu ya, karena kita kolaborasi ya antara yayasan dengan masjid itu, mengucapkan jazakumullah khair untuk semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya Yayasan Amal Bunda itu semakin banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Amin, gitu ya. ya Rabbal Karena Alamin. kita yang sudah merasakan nikmatnya itu kalau bisa yang lain juga merasakan nikmatnya. Kan seperti itu kan. Jangan egois cuma di Almanar tok gitu ya kan, seperti itu kan. Maka harapan saya di sini adalah ketika kita udah 5 tahun bersama, udah 5 tahun kita udah saling tahu nih gitu kan. Yang saya inginkan yang pertama adalah kekompakan antara relawan dengan manajemen. Betul. Ya, relawannya kompak, manajemennya orang yang nggak jadi, gitu ya kan? Betul nggak? Iya, manajemen kan kita mau ngurusin relawan ya, Bu. Relawan itu siapa Bu? Ibu-ibu. Ibu-ibu itu siapa Bu? Ras terkuat di bumi Bu Chan. Dan harus kalah. Umet Masya Allah ya. Gitu. Jadi yang ingin saya ini kan adalah pertama adalah kekompakan antara relawan dan manajemen. Betul. Dimana ketika relawannya udah kompak, manajemen udah searah, maka akan buat yayasan semakin kuat, semakin kokoh, gitu kan Mbak. Kalau udah kuat, udah kokoh, otomatis akan maju, gitu kan. Betul. Karena yang saya inginkan adalah ketika sinyal itu semakin kuat, gitu kan, jangkauannya kan semakin luas, Mbak. Benar nggak? Nah, saya menginginkan yayasan itu nanti semakin kuat, semakin besar, semakin maju, jangkauannya luas, sehingga bisa merambah setiap, gitu ya, setiap masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Betul, ya. Bu. Karena kalau relawannya yang jalan, insya Allah nggak akan insya Allah tepat sasaran gitu loh, Mbak. Ya, betul. Karena relawan itu kan yang tahu sendiri kondisi, gitu kan. Nah, dengan seperti itu yang saya harapkan adalah jangkauannya luas, manfaatnya semakin luas, gitu kan, semakin menebar kebaikan, gitu kan, sehingga menjadi semacam kayak
apa ya Mbak, di sini tuh kayak harapan gitu. Harapan bagi semua masyarakat bahwa kalau ada Yayasan Amal Bunda datang pasti ngasih manfaat gitu loh. Itu udah ada image gitu loh. Betul. Mereka nggak minta, mesti kasih gitu ya kan. Nah, dengan seperti itu yang diinginkan lagi adalah ketika kita sudah semakin maju, semakin kuat, dermawannya semakin banyak Mbak, donaturnya gitu ya kan. Karena kalau relawan jalan, manajemen jalan, nggak ada donatur nggak jadi juga gitu ya kan. Maka harapannya adalah kolaborasi antara relawan, manajemen dengan donatur, gitu ya, semakin baik, semakin bagus, sehingga program-program yang dilaksanakan itu akan terlaksana dengan maksimal. Itu mudah-mudahan menjadi suatu keinginan yang terkabul di kemudian hari, seperti itu. Jadi memang Sobat Bunda, jadi sama ya antara manajemen sama relawan kebetulan untuk harapannya ke depan. Jadi di Amal Bunda ini memang kita ibaratnya papan sedekah motornya ada di relawan ya. Di relawan kita harus punya relawan yang kuat dulu. Karena apa? Relawan juga mereka juga manusia yang sudah berkumpul dengan sekumpulan orang. Nah pasti nanti ada ibaratnya masalah tersendiri lah, internya sendiri antara orang-orang tersebut. Jadi kalau insya Allah relawannya kompak, kuat-kuat semuanya dalam hal menjalankan papan sedekah ini ataupun bersama-sama ya dalam suatu kelompok gitu ya Bu, insya Allah sih nanti bakalan bertahan lama lah. Karena kan memang di papan sedekah ini Sobat Bunda bisa langsung mendonasikannya kepada papan sedekah, baik uang maupun barang. Jadi semuanya diterima ya Bu ya. Uang diterima, barang sayur-sayuran, bumbu, lauk kayak gitu diterima juga ya Bu ya. Supaya bisa langsung dibagikan gitu, dibagikan. Jadi kita dalam menjalankan papan sedekah juga mengharapkan ya bunda-bunda bisa berdonasi di papan sedekah kayak gitu. Tentunya dengan kita ada berbagai program juga bisa didonasikan untuk program lain, misalnya untuk rumah sahabat lansia, untuk fasilitas kesehatan mbah-mbahnya, ataupun dengan rumah sahabat Quran, ataupun dengan beasiswa anak yatim dan duafa seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Ani sudah membagikan ilmu dan informasinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga nanti bisa mengedukasi kita semua dan bunda-bunda dan penonton semua ya, bisa mengedukasi kita semua, kita ambil manfaatnya nih Bu. Terima kasih. Oke. Baik, semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang termotivasi untuk bisa produktif dan bahkan bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Oke, baik sekian sharing session bersama Amal Bunda pada hari ini. Saya Adelukia Konstantika pamit undur diri dari podcast hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini agar semakin banyak wanita yang terinspirasi, dan jangan lupa komen untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.